Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamsan amma ba'd. Yang kami hormati segenap santriat dan juga tentunya hadirat yang mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah salatu wassalamu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari kedua kita puasa. Kita akan membahas tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Baginda Rasulullah SAW bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabah wa nadruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka al alim khairun laka min ibadati alfi sanah. Baginda Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoi beliau, wahai Ibnu Mas'ud, duduk kamu 1 menit di tempat belajar ilmu, di tempat belajar, walaupun kamu tidak memegang pensil, pulpen, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Jadi perumpamaan orang yang duduk belajar ngaji walaupun nggak pegang pulpen, pegang pensil, itu lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 hamba sahaya. Apalagi kalau kita nulis, berarti lebih dari itu. Katakan kalau perbudakan modern sekarang ya, coba yang tahu pemain bola itu ya, itu kan perbudakan modern. Biasanya dibeli sama klub mana ya? Banyak Ronaldo dibeli sama klub mana, Mad? An-Nasr. Umpamanya berapa? 1 triliun ya, dikontrak buat main bola 1 tahun. Itu satu orang ini memerdekakan 1000 budak ya. Berarti bagaimana pahalanya sangat besar ya. Jadi kita kalau tahu hadis ini tentu nggak ada orang mau malas-malasan belajar atau ngaji atau sekolah atau pesantren. Kenapa? Duduknya saja itu sama kayak memerdekakan 1000 hamba sahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nadzuka ila wajhil alim khairun laka min alfi farsin tasaddaqta fi biha bisabilillah. Bahwa memandangnya seorang murid kepada guru, memandangnya seorang santri kepada kiainya, pada ustadz-ustadzahnya, itu lebih baik daripada 1000 kuda yang kau sodakohkan di jalan Allah. Jadi umpamanya ada orang sodakoh 1000 kuda, dengan orang memandang wajah gurunya, kiainya, ustadznya, itu ternyata pahalanya lebih besar memandang wajah gurunya. Ya, jadi ini suatu keutamaan orang belajar ya. Banyak kuda harganya berapa? Banyak kuda harganya 100 juta umpamanya. Dikalikan 1000 berarti berapa? Ayo, ada yang bisa gitu enggak? Jadi umpamanya 1 kudanya 100 juta dikalikan 1000, itu masih kalah pahalanya dengan kita memandang wajah guru ya. Maksudnya apa? Memandang wajah guru berarti dia ada di majelis taklim, ada di sekolah, ada pesantren, ada di pondok, ada pada tempat yang belajar. Ya, berarti dia perhatian dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Tapi jangan salah paham juga ya. Ketemu di jalan umpamanya gurunya dipanggil, sini saya mau lihat wajah guru ya. Itu juga bukan seperti itu ya. Apalagi malah diajak gurunya ke kafe gitu kan.
nongkrong di kafe sambil minum, dipandangin, bukan. Maksudnya memandang wajah guru itu tentunya ketika kita belajar. Jangan ngantuk, jangan ngobrol. Maksudnya adalah memperhatikan guru, berarti mendengarkan apa ilmu dari guru tersebut gitu ya. Ini. Jadi memandangnya seorang murid, seorang santri kepada gurunya, kiainya itu mengalahkan orang yang bersedekah 1000 kuda. Apalagi kalau kudanya yang bagus-bagus ya, yang buat balapan dan sebagainya, itu mahal, lebih dari 100 juta mungkin. Itu yang kedua, keutamaan orang belajar atau berilmu. Yang ketiga, wassalamuka mana tadi? Wassalamuka alal alim khairul laka min ibadati alfi sanatin. Salaman kamu kepada orang berilmu, berarti salamannya seorang murid kepada guru, salamannya santri kepada guru itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. 1000 loh, bukan 100. Kita ibadah 1000 tahun itu masih kalah dengan kita salaman kepada guru kita. Nah, ini dahsyatnya orang berilmu. Sampai salamannya aja itu, orang yang bersalamannya itu mendapatkan pahala seperti ibadah 1000 tahun. Padahal orang mungkin paling banyak umur 100 tahun. Nggak mungkin bisa ibadah 1000 tahun. Nah, ini bisa kita dapatkan kalau kita mau salaman dengan guru kita, dengan kiai kita, dengan ustadz kita. Berarti apa? Di situ ada takzim, ada penghormatan kepada guru. Jangan sampai ketemu di jalan cuek ya. Nah, nanti kalau kalian umpamanya nanti suatu saat kalian sudah punya Alphard, punya mobil Pajero di jalan, ternyata umpamanya gurunya masih jalan kaki atau gurunya pakai motor, cuek, nggak mau nyapa, nggak mau salaman. Nah, ini celaka ya. Jadi guru itu adalah wasilah bagi kita mengenal Allah. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat buat lingkungan atau buat agama dan bangsa. Jadi salamannya aja dengan orang berilmu itu sama dengan ibadah mengalahkan orang ibadah 1000 tahun. Nah, inilah keistimewaan orang orang berilmu, bahwa duduk dengan orang berilmu, belajar itu sama dengan atau mengalahkan memerdekakan 1000 budak hamba sahaya. Memandangnya orang berilmu kepada kepada guru, kepada kiai itu mengalahkan orang bersedekah 1000 kuda di jalan Allah. Salamannya dengan orang berilmu itu lebih baik daripada atau mengalahkan orang beribadah 1000 tahun. Nah, ini. Nah, jadi kita sebagai murid, sebagai santri harus ada punya akhlakul karimah, terutama kepada guru ya. Jadi kita nggak boleh membicarakan kejelekan guru juga manusia, pasti punya kejelekan. Bahkan Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo, pendiri Lirboyo, beliau itu pertama ketika sudah banyak santri di Lirboyo, beliau tetap di dalam pengajian seperti ini minta diakui sebagai santrinya Mbah Khalil Bangkalan. Kenapa? Karena beliau mondok di Sehuna Khalil Bangkalan. Beliau doakan ya saya kepada santrinya tuh agar saya tetap diakui sebagai santri Kiai Haji Khalil Bangkalan. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau ketika mondok, apapun yang dikatakan disuruh oleh guru pasti beliau laksanakan. Ya. Suatu ketika dulu istrinya Kiai Khalil tuh cincinnya masuk ke tempat BAB. Dulu kan BAB-nya di empang ya. Empang di kolam ya. Jadi di bawahnya tuh biasanya ada ikan. Nanti santri plung BAB-nya langsung makan ikan biasanya. Itu kata Sehuna Khalil, siapa yang ini coba minta tolong ke santri-santri agar nyariin cincinnya Bu Nyai.
semua santri pada jijik kan ya, karena ada kotoran manusia ya, nggak mau. Tapi Bahyam Abdul Karim pendiri Lirboyo, beliau nyemplung sampai dibersih, akhirnya ketemu seharian. Nah akhirnya karena memang akhlaknya seperti itu baik, didoakanlah agar dapat mendapatkan ilmu manfaat barokah. Suatu ketika juga Sayyidina Khalil Bahyai Abdul Karim itu kan beliau ketika mondok itu sudah nggak punya orang tua ya. Jadi beliau itu apa namanya, mondok tapi juga kerja di masyarakat, katakan nanam sawah ataupun apa namanya nanam padi ataupun bantuin masyarakat panen padi gitu kan. Nanti dikasih apa namanya upahnya itu beras ya. Suatu ketika udah kerja dari pagi sampai siang, mau pulang dapat beras upahnya. Pas di jalan, di gapura masjid ya, jadi beliau ketemu Sayyidina Khalil gurunya. Kata Ki Khalil, wahai Manap, dulu kan masih waktu santri mah disebutnya Manap ya, tapi udah jadi apa pengasuh pesantren jadi Ki Haji Abdul Karim. Wahai Manap, itu apa yang dibawa? Beras Kiai, buat saya boleh enggak? Iya silakan Kiai, dikasihkan tuh beras sama Ki Abdul Karim ke Sayyidina Khalil gurunya. Masa Khalil langsung diurin di depan mata buat dikasih makan ke ayam sama bebek. Padahal dia capek belum makan, beras itu beliau itu mau apa? Mau masak. Ya, tapi karena taat kepada gurunya, akhirnya apa? Beliau mengikhlaskan beras untuk diambil atau dipinta oleh Sayyidina Khalil. Kalau gitu kan marah ya, udah mau masak pasti enggak mau dikasihkan, pasti bilang kan kalau kita maaf Kiai saya mau masak soalnya saya belum makan, pasti kayak gitu kalau yang lainnya ya. Pak beliau mah enggak, diem aja kasihin. Nah karena akhlaknya seperti itu, akhirnya beliau apa? Jadilah seorang ulama besar dan tentunya ilmunya manfaat barokah. Yang ketiga ada kejadian Sayyidina Khalil sama temennya dua itu suruh nyari apa? Susu di tengah laut. Seharian ya, nyari nggak ketemu ya. Akhirnya kata Sayyidina Khalil, ya udah besok sama saya. Ya, sama saya kita nyari ya. Ternyata besoknya Sayyidina Khalil sama Ki Abdul Karim sama dua santri itu ke tengah laut bawa gayung. Sama Sayyidina Khalil, bismillahirrahmanirrahim, air laut jadi susu. Maka kita harus percaya sama guru-guru kita. Pasti kalau nyuruh pasti ada sesuatu yang memang ada. Akhirnya dari situ Sayyidina Khalil bilang ke dua santri itu, santri yang satu, mau doakan apa kamu? Saya pengen kaya, maka pulang mondok jadi kaya. Yang satu lagi, kamu saya doakan pengen apa? Saya pengen jadi pejabat, pulang jadi pejabat. Nah Ki Abdul Karim pendiri Lirboyo, Kak Karim kamu mau jadi apa? Mau saya doakan apa? Saya mah cuma minta ilmu manfaat barokah Kiai. Saya mah pengen ridhonya Kiai, saya pengen ilmu manfaat barokah dari Kiai. Nah didoakanlah dapat ilmu manfaat barokah dan ridhonya Kiai. Pulang jadi mendirikan pesantren Lirboyo ya. Nah di situ ya apa namanya, yang dua pulang jadi pejabat, tapi kan pejabat ada masanya ya, ada periodenya, maka nggak lama aja turun jadi pejabatnya. Yang satu kaya tapi dia wafat, akhirnya kekayaan rebutan buat ahli warisnya, jadi hilang ya gitu. Tapi ilmu manfaat barokah itu bisa berkembang, bisa apa namanya bermanfaat buat agama, nusa dan bangsa, dan bisa menyelamatkan. Kenapa? Karena nanti yang menyelamatkan kita di akhirat ya itu adalah salah satunya ilmu manfaat. Kata Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa apa? Bahwa ada 3 hal ketika kita wafat itu akan menolong
kita yang semuanya terputus. Idza mata ibnu adam min qata ama ila min salasin. Ya, jadi semua hubungan manusia itu akan terputus dengan orang yang wafat. Suami dengan istri terputus, anak dengan orang tua terputus, guru dengan murid terputus. Kecuali 3 hal yang tidak terputus. Pertama adalah shadaqatun jariyah, yaitu sedekah jariyah. Katakan ada orang lagi bangun masjid, pesantren, sekolah, jalan, kita ngebantu 1000 2000, itu akan bisa menolong kita. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Katakan kita pernah ngajarkan abatasa, ya, ngajarkan pada sholat, wudu, ya, dan sebagainya. Itu akan bisa menolong kita. Nah, ini ilmu bermanfaat. Inilah yang tadi Kiai Abdul Karim ajarkan, dapat dari Sayyidina Khalil, ya. Jadi kalau umpamanya sanadnya Lirboyo, berarti di sini umpamanya di sini di Cahayahati, ya. Umpamanya Cahayahati belajar ke Lirboyo, ya. Lirboyo belajar ke Sayyidina Khalil Bangkalan. Sayyidina Khalil belajar ke Mekah dengan salah satunya Syekh Nawawi Banten, Syekh Zaini Dahlan, dan seterusnya. Nah, ini yang kedua, ilmu bermanfaat yang akan menolong kita. Yang ketiga, waladun sholihun yad'ulah, anak soleh-soleha yang mendoakan orang tua. Nah, jadi kalian, ya, kita semua punya orang tua yang melahirkan kita dan orang tua yang mendidik kita, yaitu guru-guru kita. Maka kita senantiasa mendoakan orang tua kita, minimal Fatihah habis sholat. Itu jadi kita harus 3 ini kita mudah-mudahan ada pada kita. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tua. Nah, inilah kehebatan, keutamaan ilmu dan orang berilmu. Salamannya saja dengan orang berilmu ternyata tadi kayak ibadah 1000 tahun. Memandangnya saja kayak bersedekah 1000 kuda, ya. Duduknya aja dengan orang berilmu, ya, nggak pegang pulpen, sama kayak tadi teh memerdekakan 1000 budak. Nah, ini, ya, jadi kita harus semangat ketika ngaji, belajar, sekolah, pesantren. Karena bonusnya orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu, ya, itu ternyata tidak main-main. Ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, kemanfaatan ilmu dari guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Semangat terus untuk puasa dan ibadah di bulan suci Ramadan yang hari kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.